Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. يقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Inna Allah khabirun bima ta'malun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh hamba Allah, termasuk jamaah Jumat yang hadir di masjid ini dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, dan dalam rangka menundukkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadirin diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Abasah. Ketika itu Amr mengatakan kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sering mujalasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sering duduk bareng. Mereka menceritakan iman, mereka menceritakan akhirat. Dan keumuman tempat mereka berkumpul adalah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini hadirin kita bisa lihat di Madinah sana. Pada hari itu ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal Islam?" "Ya Rasulullah, apa itu Islam ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Islam an tuslima qalbaka lillah wa ayyaslima al-muslimun min lisanika wa yadika." Islam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat ini, Islam itu yang pertama, kamu menundukkan hatimu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, khudu, betul-betul tunduk syahwat dan keinginan kita di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah. Dan itulah Islam yang diartikan berserah dalam bahasa kita. Wa ayyaslima al-muslimun min lisanika wa yadika. Dan Islam itu yang kedua adalah muslim yang lain itu selamat dari bahasa lisan. Muslim yang lain itu selamat dari bahaya lisanmu dan tanganmu. Nah, perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam itu sesuatu yang sederhana. Kamu tunduk kepada Allah, dan itu ditunjukkan dengan ketundukan hati. Dan yang kedua, muslim yang lain itu selamat dari bahaya lisanmu dan dari bahaya tanganmu. Maka hadirin, tidak cukup meyakini Allah ada sampai kita menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan takwa dalam bahasa yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berwasiat dalam ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu Allah tutup wasiat ini dengan wasiat yang kedua, dan janganlah kalian wafat kecuali kalian wafat dalam keadaan muslim, kecuali kalian wafat dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalian wafat dalam keadaan hati kalian tunduk kepada perintah dan iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hadirin orang yang belum tunduk dengan perintah Allah, orang yang belum tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya orang ini belum muslim. Belum muslim dalam artian secara bahasa belum tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah karena dia terancam dengan firman Allah, wa may yajhadu bi ayatina illal kafirun. Tidaklah orang yang menentang ayat-ayat kami, tidaklah orang yang menentang ajaran kami, tidaklah orang yang menentang syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam illal kafirun, kecuali dia orang yang ingkar. Dan yang kedua, Islam itu sederhana. Begitu muslim yang lain selamat dari bahaya lisan kita dan bahaya tangan kita, kita menunjukkan akhlak yang baik, itulah Islam. Maka hadirin, dalam kitab Mau'izatul Mu'min karangan Al-Mujaddid Pembaharu Jamaluddin Al-Qasimi, ahli hadis di Suriah zaman itu, beliau menukilkan sebuah hadis ini bisa dicek dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulana tasumun nahara wa taqumul laila." Ya Rasulullah, si fulanah itu ya Rasulullah siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Namun dia ya Rasulullah gemar melukai hati tetangganya dengan lisannya ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berfatwa, la khaira fiha wa hiya min ahli nar. Enggak ada kebaikan bagi wanita yang seperti itu. Dan ketahuilah wanita yang seperti itu calon penghuni neraka. Sekalipun dia puasa di pagi hari atau puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Namun kalau orang muslim, kaum muslimin lainnya tidak selamat dari bahaya lisannya, la khaira fiha. Enggak ada kebaikan pada orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke hadis hadirin, Amr bin Habasah kemudian menceritakan lelaki tadi bertanya kepada Rasulullah, "Mahyal Islam?" Apa itu Islam ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah tadi, Islam itu adalah antuslima qalbaka lillah, kamu menundukkan hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ayyaslima almuslimuna min lisanika wa yadika. Islam itu yang kedua adalah muslim yang lain selamat dari bahaya lisanmu dan bahaya tanganmu. Ayul islami afdal. Kemudian lelaki tersebut masih bertanya, "Ya Rasulullah, Islam seperti apa yang afdal?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman." Islam yang paling afdal itu adalah iman. "Wa mal iman ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa itu iman ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut." Iman itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu beriman kepada Allah, benar-benar meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an dan kepada Al-Qur'an juga, dan beriman kepada rasul-rasul baik Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, kamu beriman bil ba'thi, dengan hari kebangkitan setelah kematian. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan iman kepada takdir. Dalam hadis yang lain dijelaskan iman kepada takdir. Lalu kemudian lelaki tersebut masih bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul iman afdal?" Ya Rasulullah, iman yang paling afdal itu iman yang seperti apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hijrah, iman yang paling afdal itu adalah hijrah. Wa mal hijrah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, hijrah itu apa ya Rasulullah?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antahjura su'a. Hijrah itu adalah ketika kamu menjauhi keburukan. Makanya para ulama mengatakan hijrah itu ada kalanya hijrah secara lughawi dan ada kalanya hijrah secara hakiki. Hijrah secara bahasa, secara lughawi artinya kita betul-betul pindah dari satu tempat karena enggak tahan dengan keburukan di tempat tersebut. Hijrah secara maknawi atau hakiki, kita meninggalkan keburukan-keburukan, dan itulah adalah hijrah. Nah, lelaki tersebut masih bertanya, "Ya Rasulullah, ayul hijrati afdal?" Ya Rasulullah, hijrah yang seperti apa yang afdal ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jihad. Wa mal jihad? Ya Rasulullah, apa itu jihad? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tuqatilal kuffara idza lakitahum. Kamu memerangi musuh-musuh Allah jika kamu menemui mereka di medan tempur. Ayul jihadil afdal? Ya Rasulullah, jihad seperti apa yang paling afdal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ukira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Jihad yang paling afdal itu adalah jika seseorang yang berjihad itu kepalanya terpenggal karena Allah dan darahnya tertumpah karena Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini yang diriwayatkan dari sahabat atau diriwayatkan dari Amr bin Abasah. Amr bin Abasah menceritakan dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Dan ingat, tidak seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiri dari kalangan cendekiawan, tidak. Tidak seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiri dari para tujar, para pedagang. Sekalipun hadirin catat, nanti kalau hadirin berkesempatan umrah di Masjidil Haram, depan Masjidil Haram sekarang ada madhab sahabi, museum sahabat. Nanti akan diceritakan di situ riwayat dan akan dibuat filmnya bahwa 7 dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubasysyirin bil jannah, 7 dari 10 sahabat Nabi yang diberitakan bakalan masuk surga. Rasulullah menyampaikan itu kepada mereka ketika mereka masih hidup. 7 diantaranya adalah tujar, 7 diantaranya adalah pedagang. Abu Bakar pedagang, Umar pedagang, Utsman pedagang, Abdurrahman bin Auf pedagang. Namun tidak seluruhnya. Di antara sahabat Nabi SAW justru banyak juga orang-orang dari kalangan ekonomi lemah. Apalagi setelah Nabi SAW pasca perjanjian Hudaybiyah membangun jalinan hubungan baik dengan kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitaran Madinah dan Mekkah. Maka ketika itu orang-orang yang tinggal di pedalaman Badawi menyatakan keislaman, dan di antara mereka hadirin yang dimuliakan Allah ada yang bertanya, pertanyaannya seperti pertanyaan diriwayatkan Amr bin Abasah. Ada juga yang menguji Nabi SAW. Ketika dia mendengar Nabi SAW menyatakan kenabian, maka ada seorang Badawi jauh-jauh dari pedalaman Arab, dari gurun sana, jalan kaki menemui Nabi SAW. Dia uji Nabi. Kalau benar nih orang Nabi, maka akhlaknya akan membuktikan kalau dia Nabi. Akhirnya dia uji Nabi. Dia lihat Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya di masjid menceritakan iman, menceritakan agama ini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat kebaikan. Laki-laki itu kemudian bala fi taifatil masjid. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, lelaki tersebut ternyata kencing di salah satu zawiyah atau di salah satu penjuru masjid, di salah satu sudut. Ketika itu kata Abu Hurairah, para sahabat jazarahu an-nasu, para sahabat kemudian marah dan hendak melarang atau ngejar lelaki yang sedang kencing di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mana'uhum, melarang para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uha hatta yaqdi hajatahu. Biarkan dia sampai dia selesai menunaikan pipisnya. Lalu kemudian setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak marah. Rasulullah minta diambilkan dalwun, minta diambilkan ember. Fa'uhriqa alaihi. Nabi SAW dengan kedua tangannya yang suci itu membersihkan kencing si Arab Badui tadi. Melihat akhlak Rasulullah SAW, Arab Badui tersebut langsung menyatakan, ini orang pasti benar-benar Nabi. Lalu dia kemudian mengatakan, ya Allah, Allahumma arham Muhammadan, Allahumma arhamna wala tarham ma'ana ahadan.
Ya Allah, rahmatilah Muhammad. Ya Allah, rahmatilah, kasihilah aku dan Muhammad. Namun yang lain jangan dirahmati ya Allah. Yang lain jangan dikasihi ya Allah. Maksud orang Badui tersebut, ini Muhammad akhlaknya baik, yang lain enggak baik akhlaknya. Begitulah Nabi SAW mengajarkan agama ini. Begitulah Nabi SAW menerjemahkan apa itu Islam. Islam adalah kamu menundukkan hatimu kepada Allah, dan kamu menjaga lisanmu dan tanganmu untuk tidak melukai sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan hadirin yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah pujian tadi kita panjatkan kepada Allah dan salawat kita sampaikan, kita doakan semoga tertuju kepada baginda Nabi kita dan habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, agar senantiasa minta kepada Allah, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana wa la takilna ila nafsina tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum ya Allah, Engkau zat yang maha hidup, Engkau zat yang maha wujud ya Allah. Ya Allah, nastaghith, kami memohon kepadamu ya Allah, aslih lana sya'nana, ya Allah, perbaikilah keadaan kami ya Allah, perbaiki akhlak kami khususnya ya Allah, perbaiki iman dan ketakwaan kami ya Allah. Ya Allah, wala takilna ila nafsina tarfata ain, jangan sekali-kali Engkau meninggalkan kami dan Engkau kemudian mewakilkan kami ke syahwat kami ya Allah, walaupun hal itu selama sekejap pejaman mata ya Allah. Jangan ya Allah. Ini adalah doa yang diajarkan Nabi SAW, agar senantiasa kita bisa menjadi hamba-hamba Allah al-muslimun, agar kita senantiasa bisa menjadi hamba-hamba Allah yang berserah diri kepada Allah, yang tunduk kepada Allah. Hadirin, tidak ada manfaatnya kalau lisan kita menyatakan Allahu wajibul mawjud, Allah itu ada dan wajib ada, namun bersamaan dengan itu raga, tubuh kita, tangan, kaki kita tidak mau menampakkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak mendapatkan ujian yang berat sebagaimana sahabat Nabi SAW ketika mereka menyatakan keislaman. Namun begitu berat ujian yang Allah berikan, timpakan kepada mereka, tidak sedikit pun menggoyahkan iman mereka dan tidak sedikit pun membuat mereka mundur ke belakang. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bermacam kemudahan, sehingga ketika kita melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahu akbar, tidak ada ancaman apapun, tidak ada bahaya apapun, tidak ada ujian apapun yang Allah tujukan atau Allah timpakan kepada kita. Lalu pertanyaannya, dengan segala kemudahan dan kasih sayang yang Allah ulurkan kepada kita, mengapa kita tidak menampakkan ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana salat kita di 5 waktu? Mana zakat kita? Mana ibadah-ibadah kita dalam rangka mencari cinta dan keridhaan Allah? Hadirin, ketahuilah, yang disebut wali Allah itu bukan orang yang banyak keramatnya, bukan orang yang bisa terbang atau jalan di atas air, bukan. Wali Allah, kata Allah dalam hadis kursi, adalah orang yang la tazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil. Wali Allah itu adalah orang yang senantiasa taqarrub, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Dia laksanakan nawafil, dia laksanakan salat-salat sunnah semata-mata agar dia mendapatkan posisi yang dekat dengan Allah, semata-mata ia ingin mendapatkan cinta dan kasihnya Allah. Maka hadirin, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah ketundukan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita di antara wali-wali Allah yang ada hari ini.
Selanjutnya hadirin, Allah Subhanahu wa taala berwasiat, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita mulai dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa kita di siang hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Allah, kami pada kesempatan ini memohon kepadamu ya Allah agar Engkau mengampuni kami ya Allah, agar Engkau juga mengampuni orang-orang beriman sebelum kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dengan penuh ketundukan kami memohon kepadamu ya Allah, jangan sekali-kali Kau lekatkan, jangan sekali-kali ada rasa dengki di hati kami kepada sesama orang-orang beriman ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Adkhilna jannataka salam ya Allah. Wa amitna ma'al abrar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu yang damai ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami beserta orang-orang yang baik ya Allah. Allahumma rzuq birra auladina waj'alhum salihin ya Rabb, waj'alhum qurrata a'yunina ya Allah, waj'alhum mimman yad'un nasa ila sabilik ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami bakti anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak saleh ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang menyejukkan pandangan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka generasi yang berdakwah ke jalan-Mu ya Allah. Rabbana ghnina bihalalikan haramika ya Allah, waqfina bihalalikan haramika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kayakan kami dari harta halal, jauhkan kami dari harta haram ya Allah. Ya Allah, ya Allah, cukupkan kami harta halal, jauhkan kami dari harta haram ya Allah. Allah mansur Islam wal muslimin ya Allah. Allah mansur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Allah mansur ikhwanana fi Syam wal Iraq ya Allah. Wa alib baina qulubina wa qulubihim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.